إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari-hari belakangan ini kita disuguhkan dengan berita-berita mengenai aksi-aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah di dalam rencananya menaikkan BBM. Sehingga demonstrasi bisa dikatakan sesuatu yang sangat lumrah di negeri kita ini. Negeri yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Bahkan dari kalangan mereka ada yang mengatakan bahwa demonstrasi adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bagian kepedulian terhadap rakyat. Sehingga demonstrasi dianggap sebagai hal yang memang harus dilakukan. Bahkan tidak ketinggalan pula para aktivis Islam, tanda petik, atau aktivis dakwah. Mereka melakukan aksi yang mereka namakan aksi damai. Dan menurut mereka itulah demo Islami. Namun jamaah rahimakumullah, apabila kita melihat dari kacamata syariat Islam yang mulia ini, apakah benar demonstrasi yang dinamakan oleh para pemujanya sebagai metode amar ma'ruf nahi mungkar, apakah benar ini merupakan manhajnya para nabi? Apakah ini merupakan cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cara yang ditempuh oleh para sahabatnya? Ataukah demonstrasi adalah sesuatu yang harus diluruskan? Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah bahwa nama yang indah tidak akan merubah hakikat sesuatu yang buruk
walaupun dibumbui dengan nama-nama Islam, walaupun diberikan label-label Islami. Lalu jamaah rahimakumullah, bagaimanakah pandangan Islam terhadap aksi-aksi demonstrasi? Pertama, demonstrasi apakah yang dilakukan secara brutal maupun yang dilakukan dengan cara aksi damai, ini adalah perbuatan yang menandakan keluarnya seseorang dari ketaatan pada penguasanya. Ini salah satu bentuk al-khuruj alal hukam, membangkang dan memberontak terhadap para penguasa. Padahal kita ketahui di dalam Islam melakukan pembangkangan terhadap penguasa adalah haram. Dengan kesepakatan para ulama, di antaranya yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarh Muslim, adapun keluar dari ketaatan kepada penguasa atau melakukan perlawanan kepada penguasa, ini adalah perkara yang diharamkan menurut kesepakatan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Walaupun penguasa itu adalah orang yang fasid atau zalim. Yang kedua, demonstrasi adalah bentuk tidak taat pada penguasa. Padahal dalil dari Al-Quran dan hadis maupun asar banyak menunjukkan wajibnya rakyat taat kepada penguasa. Dan ini adalah perkara yang menjadi dasar akidah Islam. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketiga, demonstrasi bukanlah jalan satu-satunya untuk mengajukan aspirasi kepada para penguasa. Tidak baik tentunya jamaah. Apabila ada 1000 cara untuk meraih maslahat, namun ternyata yang dipilih adalah cara-cara yang mengandung kerusakan. Di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Salasun la yughallu alaihinna qalbu muslimin. Ada 3 hal yang hati seorang muslim tidak menjadi dengki karenanya. Ikhlasul amali lillah. Yang pertama, ikhlas. Beramal hanya untuk Allah. Wa munafahatu a'immatil muslimin. Memberikan nasihat kepada para penguasa kaum muslimin. Waluzumi jama'atihim. Dan yang ketiga, komitmen di atas jamaah kaum muslimin. Namun jamaah rahimakumullah, bagaimanakah cara menasihati penguasa yang dimaksud? Karena di sini dikatakan munafahah, menasihati penguasa. Tentunya menasihati penguasa dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan. Karena apabila suatu kezaliman, misalkan kezaliman penguasa, dibalas dengan kerusakan pula, maka tentunya ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena ada kaidah yang masyhur di kalangan para ulama, ad-dararu la yuzalu bidararin. Kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan pula. Yang keempat, cara mengajukan aspirasi kepada penguasa itu diatur di dalam Islam, yaitu dengan 4 mata, secara sembunyi-sembunyi, bukan dilakukan di hadapan umum, di halayak ramai, dan bukan juga dengan menyebarkan aib penguasa di hadapan rakyat maupun media.
Hal ini jelas berbeda dengan apa yang ditempuh dalam aksi-aksi demonstrasi. Terkadang para demonstran mempunyai sifat pengecut. Karena mereka hanya berani jika dengan jumlah orang yang banyak, namun mereka tidak memiliki keberanian ketika hanya sendirian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan." Barang siapa yang hendak menasehati pemerintah dengan satu perkara, maka janganlah dia tampakkan di hadapan khalayak ramai. Walakin liyakhudh biyadihi, akan tetapi hendaklah dia mengambil tangan penguasa tersebut. Ya, yakni dengan 4 mata. Fayakhluwa bihi, fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika si penguasa menerima nasihat, maka sungguh itulah yang diinginkan. Ya. Namun jika dia menolaknya, maka sungguh si penasehat tadi telah menggugurkan kewajiban menyampaikan nasihat kepadanya. Ya. Dosa bagi si penguasa tersebut dan pahala bagi orang yang telah menasehatinya. Inilah bimbingan yang datangnya dari teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan menasihati para penguasa. Dan lihatlah bagaimana pemahaman dan pengamalan terhadap hadis ini yang diambil oleh para salafus saleh, ya, para pengikut ahlus sunnah atau pengikut sunnah yang sejati, yakni para sahabat dan para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya meriwayatkan bahwa pernah dikatakan kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, seseorang meminta kepadanya untuk menyampaikan nasihat kepada Utsman bin Affan selaku penguasa. Dikatakan kepada beliau, ya, kalau sekiranya engkau mendatangi si fulan, jadi datangi si fulan untuk menyampaikan nasihat. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, apa kata Usamah? Innakum latarawna anni la ukallimuhu. Kata Usamah, sesungguhnya kalian benar-benar mengira bahwa aku tidak menasehatinya kecuali jika aku memperdengarkannya kepada kalian. Sungguh aku telah menasehatinya secara diam-diam tanpa aku membuka pintu, yang semoga aku bukanlah orang yang pertama kali membuka pintu tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan maksud dari ucapan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sungguh aku telah menasehati beliau tanpa aku membuka sebuah pintu. Maknanya apa? Maknanya aku telah menasehatinya dalam perkara yang kalian isyaratkan tersebut. Tetapi dengan memperhatikan maslahat dan adab-adab di dalam menasehati penguasa, yakni aku lakukan secara rahasia, sehingga tidak terjadi pada nasihatku ini sesuatu yang bisa mengobarkan api fitnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah seseorang dapat menerima saranmu dengan baik jika kamu jelek-jelekan dia serta engkau umbar aibnya dia di depan umum? Bagaimana jika kejengkelan hatinya dia telah mendahului nasihatmu? Tentu hal-hal yang seperti ini sangat jauh dari tujuan disampaikan nasihat, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ketahuilah bahwa demonstrasi
akan menjatuhkan mereka ke dalam larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu umara'akum." Jangan kalian mencaci pemimpin-pemimpin kalian. Wala tugissuhum. Jangan kalian menipu mereka. Wala tubghiduhum. Jangan kalian melakukan perbuatan yang mendatangkan kemarahan mereka. Atau jangan pula kalian memarah kepada mereka. Wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Wasbiru. Dan bersabarlah kalian. Fa innal amra qarib. Karena sesungguhnya perkaranya adalah dekat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang maknanya sering kita dengar, sesungguhnya riba yang paling mengerikan adalah mencemarkan kehormatan seorang muslim tanpa alasan. Iya, kehormatan seorang muslim adalah haram. Demikian terlebih lagi kehormatan seorang penguasa muslim. Iya. Sedangkan dalam aksi-aksi demonstrasi ini tidak jarang kita dapati berbagai macam pelecehan kehormatan terhadap seorang muslim atau terhadap penguasa muslim tersebut dan mencelaknya, bahkan menginjak-injak sampai dia mengencinginya. Ini adalah perbuatan yang jelas keharamannya di dalam Islam. Kemudian yang keenam, aksi demonstrasi itu merupakan bentuk tasyabbuh. Karena memang datangnya dari orang-orang kafir. Demonstrasi jamaah rahimakumullah, ketahuilah itu adalah produk barat yang jelas-jelas menganut sistem kufar. Maka tidak pantas. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk memakai label Islami dalam aksi demonstrasi. Kenapa? Karena memang Islam tidak mengajarkan cara-cara seperti ini. Atau bahkan meyakini bahwa aksi demonstrasi itu merupakan bagian dari metode dakwah yang Islami. Metode amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Yang ketujuh, di antara dampak buruk dari aksi demonstrasi adalah mengganggu para pengguna jalan. Sehingga berapa banyak manusia yang dirugikan akibat aksi-aksi mereka pada demonstran. Bandara diblokir, jalanan semakin macet, dan berbagai kebutuhan manusia jadi terhambat. Padahal Nabi SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, atau bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu mempunyai 73 sampai 79 cabang. Afdaluha, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya dari keimanan adalah imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan segala macam gangguan dari jalan. Jamaah rahimakumullah. Dari hadis ini, jika menyingkirkan gangguan yang ada di jalan termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan, maka tidak melakukan aksi-aksi yang dapat mengganggu pengguna jalan, ini juga termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Ketahuilah jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Islam tidak akan jaya atau Islam tidak akan menang dengan cara-cara yang menyelisihi syariat. Namun Islam akan menang dengan cara yang benar, cara yang dibangun di atas akidah yang benar,
cara yang telah dicontohkan, telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kebahagiaan dan keselamatan adalah dengan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, bukan dengan menyelisihi beliau dan para salafus saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa semua orang pasti akan merasakan kesulitan ketika BBM naik. Karena jika BBM naik, mungkin sebagian besar kebutuhan pokok akan ikut naik. Namun ketahuilah jemaah, bahwa kenaikan harga-harga barang, naiknya harga-harga kebutuhan manusia, bukan hanya terjadi di masa ini. Kenaikan harga-harga barang dan kebutuhan pokok juga pernah terjadi di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala an-nas, manusia berkata, ya Rasulullah, ghala as-si'ru fas'ir lana. Wahai Rasulullah, harga-harga barang banyak yang naik, maka tetapkanlah keputusan yang mengatur harga barang. Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha huwal musta'ir, al-qabid, al-basit, al-raziq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang menetapkan harga. Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala fi malin. Sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil rahimahumallahu ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Ingatlah firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah yang mengetahui tempat perbendaharaannya. Dan Allah yang menyimpannya.
Kullun fi kitabin mubin. Semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan ingatlah akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha wattaqullah wa ajmilu fit talab." Sesungguhnya seorang jiwa tidak akan meninggal dunia sampai Allah menyempurnakan seluruh rizkinya. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan perbaguslah kalian di dalam mencari rizki tersebut. Jamaah rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan ini, seorang hamba seharusnya meyakini bahwa rizkinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila rizkinya habis, maka saat itulah tibanya ajal dia. Kemudian diriwayatkan pula dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama turzaqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh kalian akan kami beri rizki sebagaimana burung diberi rizki. Burung di pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, tapi kembali di sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan contoh tawakal yang sebenar-benarnya apabila terpenuhi 3 rukun. Orang betul-betul bertawakal dalam masalah rizki diantaranya. Pertama, dia menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Yang kedua, ada ikhtiar, usaha. Dan yang ketiga, dia meyakini apabila rizki tersebut datang, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti itulah seharusnya setiap muslim dalam menghadapi masalah rizki di kehidupan dunia ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kemudian ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan adanya kunci-kunci untuk dilapangkannya rizki. Ya. Ada kunci-kunci yang jika dimiliki oleh seorang hamba, maka Allah akan berikan keluasan rizki bagi dia. Di antaranya banyak memohon ampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar, menjaga diri di atas ketakwaan kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, mensibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, istiqamah di atas agama, kemudian juga menyambung hubungan silaturahim, kemudian berinfak dengan harta yang telah Allah berikan kepada kita, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, menjaga sholat 5 waktu, dan berbagai macam dalil yang menjelaskan kunci-kunci diluaskannya rezeki. Dan yakinlah jemaah bahwa dengan memiliki kunci-kunci tersebut, seseorang tidak akan menjadi miskin dan fakir, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kecukupan, baik kecukupan zahir maupun kecukupan batin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan hakikat kekayaan, laisal ghina an kasratil arad, innama ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kecukupan yang ada di dalam hati. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin dimanapun mereka berada,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, bimbingan dan hidayahnya kepada para pemimpin bangsa negeri ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam aksi dan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Naam, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma aslih ahwal al muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma ihfaz ulata umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah min al-aqwal wal af'al ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.